Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi Legar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Nanatsu no Maken lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau kelompok dari Oliver sudah masuk di tahun kedua, yang itu artinya mereka menjadi kakak kelas dalam Akademi Kimberly. Dan tentu sebagai balasan dari kebaikan senpai mereka yang lalu, kelompok Oliver juga sedikit membantu para adik kelas mereka yang baru saja masuk tahun ini. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke kelas baru bagi kelompoknya Oliver di tahun kedua ini. Nah, kebetulan itu adalah kelas pagi, tapi bukannya menjadi seperti kelas pagi pada biasanya, yang mana para murid itu akan bersemangat. Dalam kelas pagi ini, suasana kelas terasa sangat suram dan sepi, teman-teman. Padahal sudah banyak murid yang berkumpul di tempat ini. Memang setelah kamu naik kelas dalam akademi ini, maka tingkatan stres dan kematiannya juga akan ikut naik, teman-teman. Dan salah satu pelajaran yang membuat tingkatan stres para siswanya naik adalah kelas yang ini. Ya, ini adalah kelas kutukan, di mana para siswa akan mempelajari berbagai macam kutukan yang ada di dalam dunia sihir. Bisa dibilang, kelompok Oliver juga cukup tertekan dengan adanya kelas ini. Karena tidak seperti pada kelas yang lain, tingkatan bahaya dalam kelas kutukan itu sangatlah luar biasa. Kamu bisa saja mati di tempat karena kutukan yang kamu derita nantinya. Kamu bisa saja digerogoti oleh kutukan yang mungkin tidak sengaja ditempatkan dalam tubuhmu. Ya, kutukan itu ibaratkan seperti penyakit. Nah, tak lama setelah kelompok Oliver berbicara tentang kelas ini, instruktur yang akan mengajari mereka tentang kutukan pun datang. Dia adalah gadis kecil bertudung yang bernama Baldia Mewezi Kamele. Saat pertama kali datang, dia pun langsung memberitahu satu hal penting nih. Kalau terlepas dari tubuhnya yang seperti anak-anak, jangan sampai salah sangka, karena dirinya jauh lebih tua daripada semua murid yang ada di sini. Tubuhnya yang seperti ini dikarenakan kutukan yang dilayangkan oleh instruktur Vanessa kepada dirinya. Maka dari itulah tubuhnya menjadi seperti ini, dan dia juga tidak bisa mati. Lalu, dia juga memperingatkan nih, kalau jangan sampai kalian menyentuh apapun yang baru saja dia sentuh. Lalu jangan sampai lewat di jalan yang baru dilewati oleh dirinya. Dan jangan sampai kalian menghabiskan waktu di tempat yang sama denganku selama 2 jam. Jika gagal untuk memenuhi peringatan itu, maka kalian akan menerima resiko yang sangat besar. Tentu, beberapa peringatan tadi terkesan seperti Baldia yang sedang menunjukkan peraturan yang ada dalam kelasnya. Namun peraturan kelas kutukan ini juga jauh lebih mengerikan dari apa yang ada dalam kelas sihir biasa. Bahkan, tidak ada yang patut ditertawakan dari peraturan yang tadi. Balde juga menjelaskan lagi, kalau kutukan yang dialaminya ini sudah sangat parah. Maka dari itu sebenarnya dia juga bisa saja mempengaruhi semua yang ada dalam kelas ini. Tidak terkecuali tanaman. Sebagai contohnya, Baldia pun langsung menunjuk ke arah belakang para murid. Tepatnya, di mana banyak sekali tanaman yang terpampang di sana. Itu adalah tanaman yang sengaja ditempatkan untuk menghias kelas. Namun tak lama setelah Baldia menunjuknya, tanaman itu langsung layu semua, teman-teman. Dan tentu hal itu semakin membuat para murid yang ada di sana menjadi semakin gemetaran. Tapi Baldia pun membalas tatapan mereka dengan senyuman miliknya nih. Kalian bisa bertahan sejauh ini karena memang kalian adalah penyihir yang memiliki sedikit resistensi atas kutukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga akan menerima dampak kutukanku jika terus seperti ini. Dia juga menambahkan, mungkin sebentar lagi beberapa dari kalian akan merasakan dampak seperti mual-mual dan merasa pusing. Tapi Baldia memperingatkan lagi nih, kalau kalian merasa mual, maka muntahkan saja rasa mual itu. Kalau tidak, dampak yang akan ditimbulkan dari kutukan ini akan semakin terasa. Benar saja, tak lama setelah Baldia mengatakan hal tadi, sebagian besar murid yang ada di kelas itu langsung mual-mual dan muntah. Termasuk juga Pete nih, karena memang Pete sendiri adalah orang yang berasal dari keluarga non-penyihir, teman-teman. Maka dari itu dia pasti akan cepat merasakan dampak dari kutukan Baldia. Nah, di sini si Guy juga udah merasa mual nih. Tapi dia itu sok-sokan menahannya dan berkata nih, kalau dia telah diajari untuk tidak muntah ataupun menjelekkan keburukan dari orang lain, maka dari itu dia ingin menahan rasa mualnya ini. Mendengar pernyataan gentle dari Guy membuat Baldia tersenyum tipis dan menanyakan namanya sebagai tanda penghormatan. Tapi memang Baldia sendiri tidak ingin membunuh seorang murid di hari pertamanya mengajar semester ini.
Maka dari itu, dia pun mendekati Guy dan terus meminta Guy untuk memuntahkannya. Dan kalian tahu semakin Baldia mendekati Guy, maka dampak kutukannya juga semakin terasa. Maka dari itu, pada akhirnya Guy juga langsung muntah karena dampak kutukan Baldia. Di sini Baldia juga berkata, kalau Guy muntah hari ini, maka itu adalah pertanda bagus. Karena mungkin 2 atau 3 kali pertemuan berikutnya, Guy tidak akan muntah lagi. Karena sudah terbiasa dengan dampak kutukannya. Setelah selesai dengan urusan Guy, Baldia pun langsung ke podium kelas nih. Lalu dia pun menjelaskan mengenai kutukan secara umum di hadapan para murid. Dikatakan, kalau kutukan bisa diibaratkan seperti penyakit menular, tapi melalui hubungan imparsial, seperti saling berbicara satu sama lain. Lalu ketika seorang jatuh cinta dengan orang yang dikutuk, ataupun memang orang yang memiliki kutukan itu sengaja memindahkan kutukannya kepada orang yang ditargetkan. Dan kebetulan hal yang terakhirlah yang terjadi kepada tubuhnya. Tapi memang balik lagi ada alasan tertentu dengan kejadian ini. Dia itu tidak dikutuk secara main-main. Dan memang nih kutukan yang ada dalam tubuhnya juga merupakan kutukan yang tidak bisa dibiarkan pergi gitu aja. Lalu namanya juga bukanlah kutukan lagi. Tapi seluruh kutukan yang ada di badannya ini sudah diberi nama khusus yaitu Maelstrom. Setelah itu, dia pun langsung membuka sebagian jubahnya untuk memperlihatkan beberapa kutukan yang terukir dalam tubuhnya sendiri, teman-teman. Bisa dikatakan itu sangat memilukan karena memang nih terdapat banyak sekali mata yang ada dalam tubuhnya Baldia. Dia berkata, kalau seperti inilah perwujudan Maelstrom dalam dirinya, sebenarnya dia bisa saja melepaskan para Maelstrom yang sudah bersemayam dalam tubuhnya ini, tapi dia tidak ingin melakukannya. Karena memang satu Maelstrom yang ada dalam tubuhnya ini bisa saja menghancurkan satu kota dalam semalam jika dilepas begitu saja. Jadi sebagai penyihir yang bertanggung jawab, Baldia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Panel cerita pun berpindah ke jam istirahat. Saat itu kelompok Oliver sedang duduk bersama dalam kantin sambil memikirkan apa yang disampaikan dalam kelas kutukan tadi. Memang Baldia adalah guru yang ramah. Bahkan bisa dikatakan Baldia adalah guru yang paling ramah di akademi ini. Tapi justru itulah yang paling menakutkan dalam dirinya. Karena memang nih pengguna kutukan selalu saja bersikap ramah kepada orang, lalu menunggu orang itu menjadi lengah agar dia bisa menanamkan kutukannya kepada orang tersebut. Walaupun Baldia tidak berniat memindahkan kutukannya, tetap saja bila kita berada terlalu dekat dengan dirinya atau bila kita menaruh simpati kepada dirinya, maka kutukan yang dia miliki juga akan secara otomatis tertanam kepada kita. Karena memang itulah konsep dari kutukan sendiri. Kutukan adalah penyakit menular melalui hubungan seperti itu, teman-teman. Tidak peduli apakah pengguna kutukan itu berniat untuk memindahkan kutukannya atau tidak. Tapi, bila kita bersimpati kepada dirinya, maka kita juga akan terkena gitu. Ya, posisinya sekarang menjadi serba salah. Kelompok mereka telah menemukan guru yang baik, yang mengerti isi hati para muridnya, tapi itu malah bisa menjadi bumerang juga bagi mereka. Namun di sini Guy menyuarakan pendapat lain nih. Dia berkata kalau memang Baldia tidak seburuk itu. Bagi dirinya Baldia hanya seperti orang yang sedang kesepian saja. Mendengar perkataan itu membuat Oliver tersentak. Lalu dia menasihati Guy kalau memang banyak sekali pengguna kutukan yang memiliki karisma seperti Baldia. Mungkin saja dia memiliki niat terselubung dalam hatinya, jadi mereka harus hati-hati juga dan tidak terlalu bersimpati kepada dirinya. Jika saja mereka lengah sedikit pun, maka mereka akan terkena kutukan dari Baldia sendiri. Dan Oliver tidak mau hal itu menimpa Guy. Maka dari itulah dia menasihati Guy sekarang daripada menyesal nantinya. Dan di sini Oliver juga heran sama Guy sejak tadi loh. Jadi apakah memang Guy mencintai Baldia? Mengingat dari kelas pagi tadi, dia sama sekali tidak ingin menyakiti hati Baldia. Mendengar pertanyaan Oliver, Guy pun berkata, kalau dia tidak mungkin bisa menikahi orang seperti itu. Dia lebih memilih menikahi orang yang memiliki kulit halus dan tidak seperti kulitnya Baldia tentunya. Apalagi guru itu juga bilang kalau umurnya sudah berbeda jauh daripada para murid, jadi nggak mungkin kan Guy suka kepada dirinya. Mendengarkan hal itu, Cella pun langsung ngomong nih, wah, apakah wanita yang Guy sukai adalah adik kelas mereka yang kemarin bernama Rita? Karena saat mereka bertemu di pesta penyambutan, Guy itu terlihat sangat antusias berbicara dengan Rita. Mendengarkan hal itu, Guy pun merasa kalau dia hanya mencoba untuk menjadi senpai yang baik saja. Dan lagi pula keluarganya memang
dipimpin oleh wanita yang lebih tua. Maka dari itu, dia lebih memilih wanita yang lebih tua, tapi bukannya Baldia juga gitu. Nah, saat mereka saling mengobrol satu sama lain, tiba-tiba aja nih, ada 2 orang murid sangkatan mereka muncul dan langsung nyelonong duduk bersama dengan mereka. Terus sok akrab lagi. Tentu, itu adalah hal yang tercela dalam akademi bermartabat seperti Kimberly. Bahkan Oliver pun memperingati kedua murid tadi kalau mereka sudah bertindak keterlaluan dan tidak sopan. Sebenarnya kelompok Oliver juga tidak keberatan untuk menampung mereka berdua di meja makan ini. Tapi setidaknya mereka berdua harus sopan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi nampaknya nasihat dari Oliver tidak didengar oleh mereka berdua, maka dari itu Oliver pun menjadi sangat marah, apalagi mereka juga mencoba untuk menggoda Nanao yang disukai oleh Oliver. Jadi di sini dia pun berniat untuk bertindak nih. Dan untungnya teman-teman seangkatan mereka juga. Di sini yang gue maksud adalah kelompok-kelompok yang sudah terlibat dalam season 1 kemarin ya teman-teman. Mereka itu mencoba untuk membantu kelompoknya Oliver dalam mengusir 2 orang yang tadi dengan tatapan tajam mereka tentunya. Karena memang mereka ini sudah solid teman-teman jadi satu angkatan. Jadi jika ada salah satu ataupun 2 orang yang tidak solid, maka mereka juga tidak akan segan untuk menghukumnya. Nah, melihat keadaannya sudah tidak menguntungkan bagi mereka berdua, murid yang mengganggu kelompok Oliver tadi pun langsung kabur teman-teman. Karena memang mereka berdua juga nggak mungkin mau menghadapi satu angkatan untuk merebut Nanao saja. Mereka masih punya akal sehat dan nyawa untuk dilindungi, maka dari itu mereka kabur gitu. Nah, pada saat itu Tullio Rossi mencoba memperingati Oliver untuk tidak bersikap lembek lagi. Jika Oliver bersikap lembek, maka kejadian seperti itu akan terjadi lebih sering. Di sini Oliver pun mengiyakannya. Nah, sebagai imbalannya, si Tullio Rossi malah mencium punggung tangan dari Nanao sebagai imbalan atas peringatan dan bantuan untuk mengusir kedua orang tadi. Setelah itu dia pun kembali memperingati Oliver agar tidak lengah kepada siapapun termasuk dirinya. Setelah mengatakan hal tadi, dia pun langsung kabur ngibrit sambil tertawa mengejek Oliver. Tentu Oliver yang melihat hal itu pun langsung kaget. Dia pun mengeluarkan sabut tangannya untuk mengelap punggung tangan dari Nanao yang telah dicium tadi. Nah, melihat tindakan Oliver yang segitunya gitu, membuat semua yang ada di meja pun menjadi tertawa, termasuk juga Guy. Dia berkata, kalau memang Oliver sangat posesif ya, jika berkaitan dengan Nanao. Namun nih, yang dikatakan oleh Rossi tadi ada benarnya juga. Maka dari itu, Ciela pun mengusulkan kalau mereka harus mengubah sikap menjadi lebih keras lagi. Kalau tidak, maka kejadian tadi akan terus terulang. Jadi di sini dia pun juga meminta mereka untuk rapat di markas rahasia jam 8 malam. Markas rahasia di sini tentunya adalah bekas studionya Milgan, teman-teman. Dan tentu mereka juga harus membicarakan tentang perubahan sikap yang tadi gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Nanatsu no Maken yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.